Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, menemani akhir pekan Anda, kami kembali hadir menyajikan program Padang Panjang Sepekan. Saya Sinta Kurnia, inilah informasi selengkapnya. Menyambut Hari Media Sosial, mahasiswa pasca sarjana Angkatan 2022 ISI Padang Panjang melaksanakan event bertajuk Meta Sosial Seni Dalam Media di Pasar Seni Kota Padang Panjang. Kegiatan yang berisi berbagai pertunjukan seni dan berdampak positif bagi pelaku seni maupun UMKM tersebut turut dihadiri Wali Kota Fadli Amran. Mahasiswa Institut Seni Indonesia Padang Panjang Sabtu 10 Juni 2023 malam menggelar event yang bertajuk Meta Sosial Seni Dalam Media. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyambut Hari Media Sosial dan digelar oleh mahasiswa pasca sarjana Angkatan 2022. Daya tarik pasar seni yang merupakan hasil kolaborasi Pemko, ISI, dan Secata Berindam 1 Bukit Barisan perlu terus dikembangkan, lalu dipromosikan lewat cara kekinian melalui media sosial, sehingga Padang Panjang bakal menjadi pusat perhatian dan tujuan. Wako Fadli Amran saat memberi sambutan mengatakan kota Padang Panjang tidak hanya sebagai kota perlintasan saja, tidak terlepas dari media promosi, marketing, konten-konten. Media sosial bila digunakan dengan baik bisa membantu bukan hanya di lingkungan masyarakat, tapi di lingkungan kota. Lebih lanjut, ia berharap kehadiran para seniman di kota Serambi Mekah turut berkontribusi memanfaatkan media sosial dengan cara kreatif, memperkenalkan segala keunikan kota berhawa dingin ini. Sementara itu, Direktur Pasca Sarjana ISI Iswandi mengatakan pihaknya sangat berterima kasih atas dukungan Pemko dan Secata B yang memfasilitasi kegiatan ISI Padang Panjang. Ia berharap kegiatan ini bisa bermanfaat bagi ISI, mahasiswa, dan masyarakat Kota Padang Panjang. Dosen pembimbing Rasmida menyebutkan kegiatan di Pasar Seni oleh mahasiswa ISI dimulai dengan workshop yang diikuti guru SMP, lomba fotografi, dan kegiatan mural. Ia mengatakan kegiatan ini merupakan implementasi mata kuliah manajemen seni, salah satu mata kuliah di Pasca Sarjana ISI. Pasar Seni Kota Padang Panjang ini adalah inisiasi dari komunikasi yang kami jalin bersama dengan Bapak dan Ibu dari Institut Seni juga sebenarnya. Dan ini bekerjasama dengan Komandan Secata kita. Komandan Secata B Rindam 1 Bukit Barisan yang meminjamkan area ini untuk kita bangunkan art gallery dan juga panggung yang seperti kita lihat pada hari ini. Jadi saya mengapresiasi kepada panitia yang sudah menyusun kegiatan di tempat ini. Kami meyakini bahwa komandan dan juga kami pemerintah sangat welcome sekali untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Adik-adik semua, rekan-rekan semua akan masuk di dunia industri yang mana sangat kompetitif. Tamatan dari ISI Padang Panjang, tamatan dari ISI Jogja, Bali, dan lain-lain akan bertemu dan juga berkompetisi. Sehingga makin banyak, makin mempunyai jam terbang tentu akan makin gesit. Nah tentu melihat dari tema sekarang ini, meta sosial, media sosial memang sangat-sangat mempengaruhi cara kerja kita. Bukan hanya pemerintah saja, saya berterima kasih sudah diberikan rekomendasi tadi Pak. Ya, ini akan kita bawa, ya, insya Allah akan kita bicarakan lebih dalam lagi. Karena bagaimanapun memang Kota Padang Panjang sudah siap untuk menjadi kota tujuan. Hari Suyata dan juru kamera Asep Media Putra, Padang Panjang Sepekan. Guna percepatan penurunan stunting di Kota Padang Panjang, pemerintah kota melalui Dinas Sosial PPKB P3A menggelar pemberdayaan kelompok masyarakat di Kampung Keluarga Berkualitas, Kelurahan Pasar Usang, Kecamatan Padang Panjang Barat. Guna memastikan anak-anak cukup gizi sehingga pertumbuhan menjadi lebih baik dan terhindar dari stunting, Pemko melalui Dinas Sosial PPKB PPPA menggelar pemberdayaan kelompok masyarakat di Kampung KB. Kegiatan tersebut dibuka Kepala Dinas Sosial PPKB PPPA Osman Binur. Pada kegiatan ini, ibu-ibu diajarkan bagaimana mengolah makanan sehingga bisa mempraktekannya di rumah dan mencukupi gizi anak. Ketua Tim Kerja Kampung KB Perwakilan BKKBN Sumatera Barat David Arga mengatakan, peserta bisa mengetahui cara mengolah makanan bergizi yang bisa menjadi asupan anak-anak. Sementara itu, Ketua TP PKK Kota Padang Panjang Dian Puspita Fadli Amran selaku narasumber memaparkan materi mengenai peran PKK mengatasi stunting sebagai mitra pemerintah.
PKK sangat berperan penting dalam pencegahan stunting. Kader PKK tidak hanya bisa menyosialisasikan mengenai gizi, namun dengan adanya 4 Pokja PKK, semua terlibat dalam penurunan stunting. Seperti Pokja 1 mengenai pola asuh anak dan remaja, Pokja 2 ada UP2K dengan memanfaatkan lingkungan sekitar guna meningkatkan perekonomian dengan berjualan dari rumah, begitu juga dengan Pokja 3 dan Pokja 4. Semua kader PKK ini terlibat dalam mencegah stunting untuk anak-anak. Dalam kegiatan ini hadir pula narasumber Ketua DPC Persatuan Ahli Gizi Kota Padang Panjang, Mila Yosiska, dengan materi pengolahan dan penyajian menu pangan lokal dalam mengatasi stunting bagi pengelola dapur sehat di kampung keluarga berkualitas. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Hadiri kegiatan Subuh Mubarokah pada Ahad 11 Juni, Wali Kota Fadli Amran apresiasi Masjid Nurul Huda Kelurahan Ganting, Kecamatan Padang Panjang Timur yang secara rutin mengagendakan kegiatan ini. Hadiri kegiatan Subuh Mubarokah Ahad 11 Juni 2023, Wali Kota Fadli Amran apresiasi Masjid Nurul Huda Kelurahan Ganting, Kecamatan Padang Panjang Timur yang secara rutin mengagendakan kegiatan ini. Ia mengatakan Pemko sangat mengapresiasi dan senantiasa memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Subuh Mubarokah di masjid-masjid yang ada di Padang Panjang, termasuk Masjid Nurul Huda Gantiang. Ini juga menjadi salah satu jalan yang bisa mempertemukan pemerintah dengan masyarakat. Dikatakannya lagi, Subuh Mubarokah merupakan agenda yang selalu diupayakan bisa terlaksana dan berjalan secara kontinu dalam upaya mewujudkan program strategis Kota Padang Panjang 2018-2023 yang mencanangkan berbagai program gelora Serambi Mekah. Usai kegiatan, Waqf Fadli yang juga didampingi Sekdako Soni Budaya Putra berkesempatan beraudiensi langsung dengan masyarakat. Tujuan Kota Serambi Mekah, kota pendidikan, melahirkan anak-anak yang insya Allah akan menjadi pemimpin, baik bagi bangsa, negara, dan agama kita. Jadi, mudah-mudahan permasalahan-permasalahan kota permasalahan mendasar ini sudah selesai, mudah-mudahan. Tapi apakah selesai 100%? Tidak mungkin juga, tidak ada yang sempurna. Kalau masalah kesehatan, kita sudah UHC. UHC ini Universal Health Coverage. Jadi semua sudah ditanggung BPJS tanpa terkecuali. Sekarang ada lagi ULC, ini satu-satunya juga kita. Ya, tidak ada kota yang menerima predikat ULC, belum. Tapi kita sudah mencukupi itu, sudah 99%, 90 sekian persen. Universal Labor Coverage. Apa maksudnya? Semuanya masuk BPJS Ketenagakerjaan. Bagi yang rentan. Rentan ini apa? Tentu yang tidak dipekerjakan, tidak ada bosnya, dia bekerja sendiri, tukang ojek dan lain-lain, itu kita tanggung asuransi keselamatan kerjanya. Sehingga harapan awal adalah kesehatan sudah, keselamatan kerja sudah, pendidikan anak harus menjadi prioritas. Turut hadir Ketua Dewan Dakwah Indonesia Padang Panjang, Ustadz Zul Asmi sebagai penceramah, perwakilan kantor Kemenak, asisten, staf ahli, OPD, camat, lurah, dan tokoh masyarakat setempat. Dega Paduana, Padang Panjang sepekan. Sementara itu pemirsa, saat menghadiri kegiatan wirid bulanan Badan Kontak Majelis Taklim di Masjid Taqwa, Kelurahan Ngalau, Kecamatan Padang Panjang Timur, Wakil Wali Kota Asrul juga memberikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan tersebut. Itu bisa menjadi dak kuliah di agama awak. Nan awak makan, nan awak pakai, nan awak ucapkan, nan awak lakukan. Termasuk dalam hal mohon maaf beribadah makdoh sekalipun ibu-ibu dan bapak, agama mengajarkan kepada awak nak kuliah ternyata kita balapian. Menghadiri kegiatan wirid bulanan yang rutin diadakan oleh BKMT Padang Panjang di Masjid Taqwa, Kelurahan Ngalau, Kecamatan Padang Panjang Timur, Wakil Wali Kota Asrul mengapresiasi dan mengatakan Majelis Taklim sebagai pusat pembelajaran Islam diakui memiliki peran besar dalam mencerdaskan kehidupan umat dan bangsa, salah satunya dengan kegiatan-kegiatan yang digelar oleh BKMT. Selain itu, ia berharap BKMT selalu bisa menjadi mitra pemerintah dalam mewujudkan visi misi Kota Padang Panjang yang bermarwah dan bermartabat. Ia meminta BKMT konsisten terus bergerak sebagai motor kehidupan yang islami di keluarga dan masyarakat, serta terus membina kesadaran beragama, berbangsa, dan bernegara. Lebih dari itu, Majelis Taklim telah menjadi suatu wadah yang dapat membina keakraban di antara sesama jamaah.
Majelis Taklim sebagai pusat pembelajaran Islam, kita akui memiliki peran yang sangat besar di dalam mencerdaskan kehidupan umat dan bangsa. Ketua BKMT Kota Aziz Chan Bahar juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah kota yang selalu mensupport kegiatan yang dilakukan BKMT. Kegiatan dilanjutkan dengan ceramah agama yang disampaikan Ustadz Kasbi tentang agama yang mengajarkan untuk seimbang dan tidak boleh ekstrim. Turut hadir perwakilan dari kantor Kemenak, pengurus BKMT dan anggota BKMT se-Kota Padang Panjang. Rifki Mahendra dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Pemerintah Kota Padang Panjang melalui Dinas Pangan dan Pertanian turut berpartisipasi dalam Pekan Nasional Petani Nelayan Indonesia atau Penastani 16 2023 di Lanut Sultan Syahrir, Kota Padang pada Sabtu 10 Juni. Sebanyak 20 pengurus kontak tani nelayan andalan diikutkan sebagai peserta utama dan 160 petani sebagai pengunjung. Pemerintah kota melalui Dinas Pangan dan Pertanian turut berpartisipasi dalam Pekan Nasional Petani Nelayan Indonesia atau Penastani ke-16 tahun 2023 di Lanut Sultan Syahrir, Kota Padang, Sabtu 10 Juni 2023. Sebanyak 20 pengurus kontak tani nelayan andalan diikutkan sebagai peserta utama dan 160 petani sebagai pengunjung. Pada saat yang sama juga diselenggarakan Livestock Expo, di mana Dispangtan Padang Panjang juga ada stand pamerannya. Kepala Dispangtan Ade Nefrita menyebutkan pihaknya menampilkan produk unggulan Padang Panjang seperti benih bersertifikat, beras merah organik, beras organik, tanaman hias, ikan hias, dan aneka olahan komoditi pertanian. Ia berharap melalui ajang Penastani ini, petani kita bisa mendapatkan informasi teknologi budidaya baru yang bisa diterapkan di Padang Panjang guna meningkatkan hasil usaha mereka. Kemudian juga terjadi jejaring agribisnis komoditi pertanian Padang Panjang. Penastani yang dilaksanakan 10 hingga 15 Juni ini dibuka Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto secara virtual. Hadir langsung dalam acara tersebut Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota seluruh Indonesia, serta Ketua KTNA. Dari Padang Panjang hadir staf ahli bidang pemerintahan, hukum, dan politik Novianti. Novianti menilai pelaksanaan Penas sebagai kesempatan untuk memperoleh wawasan baru dan membangun jaringan yang lebih luas dengan pelaku industri di tingkat nasional. Rifki Mahendra dan juru kamera Asep Media Putra, Padang Panjang sepekan. Masuk 3 besar nominasi kelurahan berprestasi tingkat Sumbar setelah melewati tahapan penilaian administrasi di provinsi beberapa waktu lalu, tim penilai lomba kelurahan berprestasi mengunjungi Kelurahan Sigando, Kecamatan Padang Panjang Timur, guna melakukan verifikasi dan validasi. Tinjauan lapangan oleh tim penilai lomba kelurahan berprestasi tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 dilakukan karena Sigando masuk 3 besar nominasi kelurahan berprestasi tingkat Sumatera Barat setelah melewati tahapan penilaian administrasi di provinsi beberapa waktu lalu. Wali Kota Fadli Amran saat menyambut kedatangan tim yang dipimpin Asisten 1 Setda Provinsi Sumatera Barat Devi Kurnia tersebut menyampaikan, Sigando termasuk salah satu kelurahan yang mempunyai komitmen kuat dalam pelestarian peninggalan sejarah, budaya, adat istiadat, tradisi serta kearifan lokal daerah setempat. Di antaranya Masjid Asasi, Pusaro Panjang, Oyak Jambu atau tradisi panen padi, pidato adat atau pasambahan, sanggar seni aguang, sandar seni, remaja masjid. Di samping itu tambahnya banyak inovasi yang muncul di kelurahan ini, baik upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat maupun mewujudkan sinergitas program kegiatan kelurahan dengan program kegiatan yang ada di kecamatan, kota, dan provinsi, seperti deklarasi stop buang air besar sembarangan, IPAL komunal, dan Festival Asasi. Sementara itu, Devi Kurnia memuji Kota Padang Panjang yang selalu diperhitungkan meraih prestasi di tingkat provinsi. Apalagi dukungan wali kota dan ketua DPRD bersama seluruh stakeholder jelas terlihat. Dikatakannya ada 3 aspek penilaian yang dilakukan, yakni aspek pemerintahan, kewilayahan, dan sosial kemasyarakatan. Pada aspek pemerintahan, penilaian terkait kinerja penyelenggaraan pemerintah menyangkut inovasi, pelayanan, dan kreativitas. Lalu pada aspek kewilayahan, tim penilai menyoroti penataan lingkungan hidup, kewaspadaan, siaga bencana. Sementara itu aspek sosial kemasyarakatan, mulai dari pemberdayaan, pendidikan, hingga kesehatan. Lurah Erosen Adera turut menjabarkan ekspos perihal potensi kelurahan,
Selanjutnya, tim penilai pun melakukan verifikasi dan validasi dengan peninjauan lapangan. Haris Suyata dan juru kamera Asep Media Putra, Jimmy Oktaviandi, Padang Panjang sepekan. Ditandai dengan pengguntingan pita, Wakil Wali Kota Asrul membuka secara resmi kegiatan pameran visual literasi dengan tema Kalopsia. Kegiatan ini sebagai tugas akhir semester program studi desain komunikasi visual Institut Seni Indonesia Padang Panjang yang memamerkan 146 karya di Gedung Pertunjukan Huriah Adam. Sebagai tugas akhir semester, program studi desain komunikasi visual atau DKV ISI Padang Panjang pamerkan 146 karya di Gedung Pertunjukan Huriah Adam. Wakil Wali Kota Asrul saat membuka secara resmi kegiatan pameran visual literasi dengan tema Kalopsia tersebut menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas karya-karya yang telah dibuat dan dilahirkan mahasiswa DKV ISI. Ia berharap mahasiswa bisa lebih menggali lagi ilmunya dan bisa membantu pemerintah kota dengan keahlian dan karya yang dimiliki. Sementara itu, Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain Mega Kencana menyampaikan pameran ini merupakan kreativitas dari mahasiswa yang dilakukan setiap tahunnya. Apa yang mereka pikirkan itu yang dituangkan. Dari sebuah paper cut menjadi karya yang luar biasa dan benar-benar indah untuk dilihat. Kepala Prodi DKV Aryoni menyampaikan setiap akhir semester DKV melakukan pameran, baik itu pameran mata kuliah maupun pameran tugas mahasiswa tingkat akhir. Dikatakannya, pameran merupakan suatu hal yang diperlukan untuk ruang apresiasi, sehingga kritik terhadap karya menjadi nyata. Karena melalui kritik ini, karya yang dihasilkan akan lebih baik dan berkembang ke depannya. Ia juga berterima kasih kepada Pemko yang telah mensupport kegiatan ini dan berharap karya dari mahasiswa bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Karya menurut saya tidak boleh anti kritik, karena melalui kritik lah karya-karya mereka ke depan bisa lebih baik lagi. Kita mudah-mudahan memang kita kagum sekali, memang ini imajinasi yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa, apa pikirannya itu yang dituangkan dalam pameran. Jadi oleh karena itu tentunya kita dari pemerintah siap untuk program yang dilakukan oleh Yuli Guslinda dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Mewakili Sumatera Barat pada kejuaraan Liga Sentral Seni Nasional 18 hingga 19 Juni di Cirebon, Jawa Barat, Wali Kota Fadli Amran melepas keberangkatan tim sepak bola The Box Soccer School usia 12 tahun pada Senin 12 Juni di rumah dinas Wali Kota. SRB! Mental wak juara tibo di situ tuh, yakinkan awak lah juara risiko, insya Allah wak juara di situ, ya. Pokoknya mau di kandang siapapun, di kandang orang, di kandang singo, di kandang buayo, awak juara. Jadi itu. Senin 12 Juni 2023, bertempat di rumah dinas, Wali Kota Fadli Amran lepas keberangkatan tim sepak bola The Box Soccer School usia 12 tahun yang mewakili Sumatera Barat pada kejuaraan Liga Sentral Seri Nasional 18 hingga 19 Juni mendatang di Cirebon, Jawa Barat. Tim yang berhome base di lapangan Anas Karim ini sebelumnya menjadi runner-up pada kejuaraan Liga Sentral Seri Nasional tingkat Sumatera Barat pada 2 hingga 3 Juni lalu di Kota Padang. Adapun juara 1 diraih SSB Imam Bonjol. Liga ini diikuti 34 klub di Sumatera Barat. Kedua klub dinilai layak maju di tingkat nasional menghadapi tim dari 27 provinsi di Indonesia. Wako Fadli saat memberikan arahannya meminta para pemain bisa memberikan yang terbaik dan sportif. Ikuti arahan pelatih, jaga salat dan terus berdoa. Optimis raih kemenangan dan tidak gentar menghadapi siapapun lawan. Sementara itu, manajer tim The Box Soccer School Haryadi Rahmat berterima kasih kepada Wali Kota yang memberikan support kepada para pemain. Turut hadir Kabid Olahraga Disporapar Dedi Andrian, Ketua KONI Primer, Sekretaris Askot PSSI Padang Panjang Dodo Fernando, dan unsur terkait lainnya. Haris Suyata dan juru kamera Asep Media Putra, Padang Panjang sepekan. Di hadapan ratusan mahasiswa Universitas Islam Negeri Imam Bonjol atau UIN IB Padang pada acara Tantangan Mahasiswa di Era Society 5.0, Wali Kota Fadli Amran sharing tentang prinsip dan komitmen dalam menjadi seorang pemimpin dan entrepreneur. Menjadi pembicara dalam seminar nasional yang digelar DEMA FDIK Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang bertajuk Entrepreneurship, Peluang dan Tantangan Mahasiswa di Era Society 5.0. Wali Kota Fadli Amran menyebutkan kedisiplinan dan mampu menjaga kepercayaan
menjadi modal utama yang perlu dimiliki mahasiswa untuk menjadi seorang pemimpin atau entrepreneur. Ia juga mengatakan seorang pemimpin adalah mereka yang bisa menginspirasi dan memotivasi orang untuk melakukan yang terbaik, serta menciptakan ikatan kepercayaan dengan orang yang mereka pimpin. Pemimpin sejati adalah orang yang mempercayai anggota tim mereka, tidak pernah menahan informasi dan menjadikannya rahasia, bersikap tidak transparan akan merusak kepercayaan anggota tim dengan kita. Terkait kepemimpinan, Wakofadli Amran menyebutkan hal itu merupakan skill. Semua tergantung cara mengasahnya. Ia mengajak para mahasiswa mau mengambil kesempatan menjadi pemimpin organisasi dan keluar dari zona nyaman. Banyak orang bisa jadi pemimpin, tapi tidak semua orang bisa jadi pengusaha. Kalau memang betul-betul ingin jadi pengusaha, tentu pengusaha yang sukses, pastikan kita mempunyai network yang kuat. Dengan begitu, yakinlah pasti akan berdampak terhadap wawasan kita. Jadi pertama, berbicara tentang network, paling pas untuk memulainya di bangku kuliah. Tanpa modal, tanpa anggaran, tanpa duit dan lain-lain, tanpa tenaga yang apa, bisa mempunyai anggota 32. Walaupun di dunia kampus, tetapi esensinya sama. Belajar kepemimpinannya sama, belajar menjadi orang yang arif sama, menjadi orang yang bijaksana sama. Sementara itu, Ketua Pelaksana Seminar Hidayatul Fikri menilai sharing ilmu tentang kepemimpinan yang dijabarkan Fadli Amran sangat menggugah pemikiran mahasiswa UIN IB ini. Ia berharap semoga ilmu yang diberikan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Arajo Alam dan Juru Kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Meninjau gelar percontohan penas tani di kawasan Laduk Sultan Syahrir, Kota Padang, Wali Kota Fadli Amran mengajak petani Kota Padang Panjang untuk belajar memanfaatkan kemajuan teknologi yang dipamerkan selama Penas Tani 16 2023. Kunjungi Pekan Nasional Petani dan Nelayan atau Penas Tani ke-16 tahun 2023 di kawasan Lanut Sultan Syahrir, Kota Padang. Selasa 13 Juni 2023, Wali Kota Fadli Amran ajak petani Kota Padang Panjang belajar memanfaatkan kemajuan teknologi yang dipamerkan selama event berlangsung. Menurutnya, seiring kemajuan teknologi yang semakin berkembang, petani juga hendaknya melakukan transformasi sehingga produksi pertanian bisa semakin optimal dan unggul. Dalam kesempatan itu, ia juga berkunjung dan menyapa para petani di stan pameran Kota Padang Panjang dan mengajak petani agar dapat menyerap langsung ilmu yang ditampilkan untuk nantinya diterapkan di lahan pertanian yang ada di Kota Padang Panjang. Jika ada alat-alat yang harus dimiliki, nanti akan dibeli bersama melalui Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang. Saya hari ini di Penas Tani bertemu dengan para petani dari Kota Padang Panjang dan terkhusus pengusaha jamur crispy Bang Ari dari Utiah Snack asli Padang Panjang. Kalau di Padang Panjang di mana dicari kok? Di belakang Terminal Bukit Sulungan. Kalau di Padang di mana dicari kok? Di Penas Tani. Di Penas Tani. Kita pilih ada? Ada, Pak. Di mana tuh? Di apa? Ada, Pak. Do Instagram dan Facebook Rezeki Windu. Ya. Arajo Alam dan Juru Kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Saat silaturahmi Pemko, ISI dan Secatabir Rindam 1 Bukit Barisan Direktorat ISI pada Rabu 14 Juni, Wali Kota Fadli Amran mengajak ISI Padang Panjang terus terlibat dan berkontribusi membangun kota dengan keilmuan yang mereka miliki. Melakukan kunjungan silaturahmi bersama ISI Padang Panjang dan Secatabir Rindam 1 Bukit Barisan Direktorat ISI, Rabu 14 Juni 2023, Wali Kota Fadli Amran ajak ISI Padang Panjang terus terlibat dan berkontribusi membangun kota dengan keilmuan yang mereka miliki. Wakofadli juga mengapresiasi peran ISI selama ini. Ia mengatakan ISI tidak hanya untuk Padang Panjang saja, tidak hanya untuk Sumatera Barat saja, tidak untuk nasional saja, tapi ISI Padang Panjang untuk dunia. Banyaknya pertunjukan seni ISI yang tampil di pentas dunia adalah bukti pertunjukan nilai budaya seni Sumatera Barat sangat layak dan mendunia. Salah satu kontribusi ISI yaitu tampilan kesenian orkestra dan teatrikal yang mengesankan dan mengundang decak kagum dari Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah serta masyarakat saat Kota Padang Panjang menjadi tuan rumah MTQ ke-39 pada 2021 lalu. Tak hanya itu, ISI juga selalu terlibat di berbagai kegiatan lainnya seperti Art Fest,
Edufair, Temu Penyair Asia Tenggara, Tambo Art, serta upaya mengembangkan Padang Panjang sebagai kota literasi dunia. Terakhir Pasar Seni, yang merupakan inisiasi Pemko bersama Komandan Secata B serta ISI. Ia berharap ruang seni yang disediakan bisa dimanfaatkan mahasiswa ISI. Wako Fadli meminta adanya MOU terkait pasar seni, ada konsep dan SOP yang diterapkan bersama. Rektor ISI Febri Yulika pun menyambut baik rencana MOU terkait pengelolaan pasar seni tersebut. Dalam pertemuan ini, ia mengatakan pula, meskipun ada pengembangan kampus 2 ISI hingga ke Kabupaten Padang Pariaman, ISI tetap berkomitmen membawa nama Padang Panjang sebagai identitasnya. Dikatakannya pula, ISI bertahap akan menunjukkan kiprah yang signifikan dari ASKI tahun 1965, beralih menjadi STSI, dan hari ini menjadi ISI. Visi ISI sesuai dengan visi Presiden, menciptakan entrepreneur tanpa meninggalkan seni budaya sebagai basisnya. Hari Suyata dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Guna meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Padang Panjang, pemerintah kota laksanakan perjanjian kerjasama dengan Ombudsman Republik Indonesia, perwakilan Sumatera Barat tentang pembinaan, pemantauan, dan evaluasi pelayanan publik di lingkungan Pemko Padang Panjang. Guna meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Padang Panjang, pemerintah kota laksanakan perjanjian kerjasama dengan Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sumatera Barat tentang pembinaan, pemantauan, dan evaluasi pelayanan publik di lingkungan Pemko Padang Panjang. Perjanjian kerjasama tersebut ditandatangani Kepala Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat Yefri Heriani bersama Sekretaris Daerah Kota Sony Budaya Putra, disaksikan asisten, staf ahli, Kepala OPD, Camat, dan Lurah sePadang Panjang. Yefri Heriani menyampaikan kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan tahun lalu untuk mencegah terjadinya maladministrasi di setiap daerah. Ada 5 poin yang harus dilakukan, diantaranya pertukaran data atau informasi, pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, pendampingan penyusunan dan implementasi standar pelayanan publik, peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia, serta pemantauan dan evaluasi. Dikatakan Yefri, Mall pelayanan publik Padang Panjang sudah cukup bagus. Koordinasi Padang Panjang dengan Ombudsman juga sudah baik. Hal yang perlu diinternalisasi adalah bagaimana maklumat pelayanan publik menjadi sesuatu dan hadir dalam bentuk perilaku. Sementara itu, Sekdako Sony menyampaikan terima kasih kepada Ombudsman. Ia mengatakan kerjasama ini akan menjadi cambuk bagi Padang Panjang untuk lebih baik lagi dalam melakukan pelayanan ke masyarakat. Sampai saat ini Padang Panjang sudah berada di urutan kedua tingkat Provinsi Sumatera Barat dan urutan ke-14 tingkat nasional dalam pelayanan publik. Ia berkomitmen pada 2023 ini, Padang Panjang akan menjadi yang terbaik di tingkat Sumatera Barat dan masuk dalam 10 besar di tingkat nasional. Ia juga meminta kepada Ombudsman agar selalu memantau, mengawasi, dan mengevaluasi serta membimbing Padang Panjang agar lebih baik lagi dalam melakukan pelayanan publik. Usai kegiatan, Sekdako Sony didampingi Yefri menyerahkan piagam penilaian kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2022 kepada 8 OPD, diantaranya Dinas PMPTSP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Puskesmas Gunung, Puskesmas Busur, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial PPKB PPPA dengan predikat opini kualitas tertinggi. Yuli Guslinda dan juru kamera Sauki Murtodo, Padang Panjang sepekan. Menghadirkan narasumber dari Dinas Kominfo Kota Padang Panjang, pemerintah Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Padang Panjang Barat menggelar pelatihan pemasaran online di aula kantor lurah tersebut. Menghadirkan narasumber dari Dinas Kominfo Padang Panjang, diantaranya Pranata Siaran Ahli Muda Hari Sulistyo, serta Rizky Al-Fadli dan Derit M. Harika. Kegiatan pelatihan pemasaran online digelar pemerintah Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Padang Panjang Barat, Rabu 14 Juni 2023 di aula kantor lurah setempat. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari ini diikuti 12 warga utusan masing-masing RT di kelurahan tersebut. Camat Padang Panjang Barat Fiori Agustian berharap melalui pelatihan ini dapat mengembangkan potensi UMKM yang ada di Pasar Baru, sehingga menambah penghasilan serta menguatkan UMKM dalam berdaya saing. Lurah Pasar Baru Donald Harmoko menyebutkan pula, pelatihan ini merupakan usulan dalam Musrenbang Kelurahan 2022 yang direalisasikan tahun ini. Kebanyakan warga Pasar Baru bergerak di bidang UMKM. Tujuan pelatihan ini untuk meningkatkan wawasan warga di bidang pemasaran online, meningkatkan peran warga dalam proses pemberdayaan serta kesejahteraan.
Sementara itu, Hari Sulistyo menjelaskan, dengan mengetahui teknik pemasaran di media sosial, pelaku UMKM bisa melirik berbagai peluang dan pasar yang luas secara online. Karena persaingan usaha saat ini tidak hanya bersifat konvensional, tetapi dituntut pula harus melek digital, serta mengetahui penggunaan platform media sosial yang bisa dimanfaatkan untuk berjualan online. Mudah menemukan pelanggan, gitu. Jadi dengan adanya konten kita bisa menentukan pelanggan kita siapa. Misalnya nih, kita jualannya makanan, kita jualan produk kita makanan. Konten kita yang berkaitan dengan makanan. Andes Maradona dan juru kamera Jimmy Octaviandi, Padang Panjang sepekan. Untuk memastikan gas LPG 3 kg tersedia di lapangan, Pertamina melalui Sub-Branch Manager Rayon 3 Sumatera Barat bersama Disperdakop UKM Kota Padang Panjang gelar operasi pasar bertahap mulai Kamis 15 Juni. Operasi pasar dilakukan dengan menyasar seluruh kelurahan yang ada di Kota Padang Panjang. Guna memastikan ketersediaan gas LPG 3 kg di lapangan, Pertamina melalui Sub-Branch Manager Rayon 3 Sumatera Barat bersama Disperdakop UKM Kota Padang Panjang gelar operasi pasar. Operasi pasar dilakukan dengan menyasar seluruh kelurahan yang ada di Kota Padang Panjang. Pada operasi pasar ini, Pertamina menyiapkan 6.000 lebih tabung gas LPG 3 kg melalui 2 agen, yaitu MT dan PT Anggarak Saputra Wijaya, serta 56 pangkalan yang tersebar di masing-masing kelurahan. Sub-Branch Manager Rayon 3 Sumatera Barat Dery Pratama Sofyan mengungkapkan operasi pasar bertujuan memudahkan masyarakat mendapatkan LPG subsidi dan sesuai harga eceran tertinggi Rp17.000 per tabung. Disebutkannya pula, pola operasi pasar agar tepat sasaran telah diatur. Konsumen hanya boleh membeli 1 tabung dengan melampirkan fotokopi KTP sebelum pembelian agar tidak ada lagi terjadi pengulangan pembelian dalam waktu bersamaan. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, ia menyebutkan ada 4 kelompok sasaran yang berhak memperoleh distribusi LPG 3 kg, yaitu rumah tangga tidak mampu, usaha mikro, petani sasaran, dan nelayan sasaran. Sedangkan usaha laundry, hotel, dan restoran tidak dibolehkan membeli LPG 3 kg. Kabag Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdako Putra Dewangga mengatakan pantauan pelaksanaan operasi pasar di sejumlah pangkalan terlihat harga di tingkat pangkalan sudah sesuai dengan ketentuan, yaitu Rp17.000 per tabung. Di samping itu nampak warga sudah membeli dengan melampirkan fotokopi KTP dan KK. Mereka hanya bisa membeli 1 tabung. Diharapkan ke depannya penjualan LPG 3 kg dapat berjalan sebagaimana yang disaksikan pada waktu operasi pasar ini. Ia juga meminta Pertamina untuk memperketat pengawasan terhadap agen dan pangkalan, sehingga tidak ada oknum yang melakukan praktek di luar ketentuan, seperti menetapkan harga di atas harga eceran tertinggi dan mengizinkan pembelian dalam jumlah banyak serta lainnya. Rifki Mahendra dan juru kamera Sauki Murtodo, Padang Panjang sepekan. Kaum suku Sikumbang Tigoninia di Nagari Gunung melewakan gelar Erizal dengan gelar adat Angku Datuk Tumbijo pada Kamis 15 Juni di RT 06 Kelurahan Sigando, Kecamatan Padang Panjang Timur. Melewakan gelar ini dilakukan oleh Panghulu Sikumbang Tigoninia, Datuk Pono Batuah. Bertempat di RT 6 Kelurahan Sigando, Kecamatan Padang Panjang Timur, Erizal dilewakan dengan gelar adat Angku Datuk Tumbijo oleh kaum suku Sikumbang Tigoninia di Nagari Gunung dan dilakukan oleh Panghulu Sikumbang Tigoninia, Datuk Pono Batuah. Acara ini turut dihadiri Ketua Kerapatan Adat Nagari Gunung, Datuk Panda, beserta Niniak Mamak Kanagarian Gunung, Lurah Sigando Erosen Adera, Datuk Rangkayo Batuah yang turut hadir dalam kegiatan ini, menyampaikan selamat atas dilewakannya gelar kaum suku Tigoninia ini. Ia berharap semoga amanah, baik untuk anak kemanakan maupun masyarakat banyak di Kanagarian Gunung, Kelurahan Sigando, serta bisa bersinergi dengan pihak kelurahan untuk memajukan Sigando ke depannya. Ia juga berharap kegiatan adat dan budaya di Gunung, khususnya di Sigando, tetap terjaga. Ndak lapuak dek hujan, ndak lakang jo paneh. Andes Maradona dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Tim penilai verifikasi lapangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia melakukan kunjungan evaluasi kota layak anak ke Kota Padang Panjang pada Kamis 15 Juni. Pemko berharap Padang Panjang mendapat predikat KLA kategori utama pada 2023 ini. Dalam kunjungan evaluasi kota layak anak yang dilakukan oleh tim penilai verifikasi lapangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Kamis 15 Juni 2023,
Pemko berharap Padang Panjang mendapat predikat KLA kategori utama pada tahun 2023 ini. Rombongan yang dipimpin Sekretaris Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kemen PPPA Maidan Werdiastuti disambut Sekretaris Daerah Kota Sony Budaya Putra didampingi Asisten Bidang Administrasi Umum Setdako Martoni, Kepala Kantor Kementerian Agama Padang Panjang Alizar, Kepala Dinas Sosial PPKB PPPA Osman Binur beserta lainnya. Sekdako Sony menyampaikan terima kasih kepada Kemen PPPA atas kesempatan yang diberikan kepada Padang Panjang untuk kembali dievaluasi sebagai KLA kategori utama yang sebelumnya kategori Nindya. Pemko selalu berusaha keras dan serius melakukan perbaikan agar menjadi kota yang layak bagi anak dengan mengoptimalkan keterlibatan 4 pilar pembangunan anak, memenuhi ke-24 indikator KLA dan melakukan inovasi-inovasi yang ramah anak, baik itu di kelembagaan, keluarga, kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Ia juga berharap atas nama Pemko dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan tersebut bisa menjadikan Padang Panjang kota yang layak bagi anak sepanjang masa. Anak-anak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik dan Padang Panjang bisa mendapatkan predikat KLA kategori utama. Sementara itu Maidian mengatakan maksud kunjungan hari ini untuk melihat dan mencocokkan kembali atas pertanyaan dan jawaban yang sudah diinputkan pada aplikasi KLA melalui web. Ikut hadir dalam kegiatan ini Kepala OPD, Forum Anak, Bundo Kanduang, dan undangan lainnya. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Dega Paduana, Padang Panjang Sepekan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Padang Panjang Sepekan edisi minggu ini. Pemirsa, kami selalu hadir memberikan informasi terkini seputar Kota Padang Panjang untuk Anda. Pastikan Anda mensubscribe, like, dan komen sebagai bentuk dukungan terhadap program ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Sinta Kurnia pamit dan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.